Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagai langkah kita untuk wiridan nggih. Jadi kalau jenengan pengen maknanya yang lengkap itu nanti di YouTube. Kalau di sini sampai makna itu enggak nuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Ini kita targetnya memang dang hatam ganti kitab. Jadi enggak saya jelaskan secara detail-detail banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi uti sing ngawiti ngaji sapa ingsun bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Gusti Allah sifate Gusti Allah Ar-Rahman kang welas sasien dalam dunya lan akhirat Ar-Rahim tur kang welas sasien dalam akhirat bloko. Alhamdulillah sakabehane puji lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wa shallallahan muga paring rahmat adem sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ngatasé Gusti kita Muhammad nurpane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi kang dadi nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Wa alilan muga tetep ngatasé keluargane Kanjeng Nabi at-tahirin pira-pira kang padha suci wa sahabatilan muga tetep ngatasé para sahabate Kanjeng Nabi ajmainah ya sekabehane. Ajmainah ya sekabehane. Ola dawuh sinten al-qadhi wong kang dadi juru hukum rupane Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani radhiyallahu taala anhu. Amin Allahumma amin. Salane nyuwun ingsun sapa badul astika sebagiane pira-pira kanca ingsun hafidhum. Muga-muga ngreksa ing astika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Sapa Allah taala Gusti Allah taala. An akmala ing yen to gawe sapa ingsun mukhtasaran ing kitab kang den ringkes fikih ing dalam ilmu fikih. Ala madhabil Imam Asy-Syafi'i ngatasé madhab Imam Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Rupane Imam Syafi'i. Rahmatullahi ta rahmate Gusti Allah taala hale maulur sapa Allah iku ali muga tetep ing ngatasé Imam Syafi'i. Waridwanu lan ridone Gusti Allah. Fi goyatul ikhtisar. Fil fikhi fi goyatul ikhtisar ing dalem bangete katok wa nihayatul ijazi lan tegese bangete katok. Yakrub kang parek yakrub kang parek alal muta'alim ing ngatasé wong kang bibinau apa darsu deres takrib wa suluan gampang alam tadi ngatasé kang ngawiti belajar apa hifdzuhu ngapalaken takrib wan uksira lan yen to ngake-ake sapa ingsun fi dalam takrib nak taksimati sanging propro panduman wa hasril kisari lan langgeri propro pakerti fajab tuhu mongko nyembateni sapa ingsun ing ba'du asdiqai ila dalika marim kono an akmala mukhtasaran Taliban hale kang nyobre li sapi maring ganjaran ronggipan hale kang demen ilahi maring Gusti Allah Subhanahu usapi tegese nyucake sapa ingsun Subhanahu kelan maksudnya Gusti Allah taala maulur sapa Allah. Kita taufikan dalam aweh pitulung li sapi maring perkara kang bener. Inna satemene Gusti Allah alama ing atase perkara isyau kang alama ing atase perkara isyau kang ngersake sapa Allah iku qadirun kang kuwasa wa bibadilan kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah iku latifun kang lembut khabirun tur kang waspada. Niku di anu nggih kabari satu orang aja volumenya suruh pelan-pelan. Nah, jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi keluarganya dan juga sahabatnya. Nah, Syekh Abu Syuja Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani beliau itu diminta oleh teman-temannya untuk membuat sebuah kitab yang kecil yang ringkas yang menjelaskan fikih dalam madhab Imam Asy-Syafi'i yang sekiranya itu mudah dipelajari dan dihafalkan. Pembahasannya bab-babnya dibuat banyak, dobit-dobitnya diperjelas. Dobit itu batasan. Akhirnya beliau mengiyakan permintaan dari teman-temannya itu, mengiyakan dan mengharapkan pahala dari apa yang beliau kerjakan ini, karena memang orang masuk surga itu ya ada kalanya sebenarnya ada dua dalil. Satu untuk khulul jannah bima kuntum tak malum. Masuklah surga karena amalmu. Tapi ada dalil lain la yudkhilal jannah ahadukum bi amali. Orang tidak bisa masuk surga karena amalnya. Nah, sebenarnya orang masuk surga itu karena amal apa karena anugerah dari Allah taala. Kalau ngajinya kitab Jawharatul Tauhid ya dibahas wa yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adibna fa bimahdil adli. Orang kalau diberi pahala masuk surga itu ya karena fadl atau karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa mengandalkan amal itu tidak bisa. Bahkan dalam syarah hikam itu
min alamatil itimat alal amal nuqsanu raja inda wujudi zalal. Orang masih berpegang teguh pada amalnya itu ditandai dengan ketika melakukan kesalahan itu merasa nggak pantas masuk surga. Padahal nggak boleh orang itimat alal amal itu nggak boleh, harus itimat ala Allah. Jadi tawakal itu harus ala Allah, bersandar itu harus kepada Allah, bukan mengandalkan amal. Saya cocok ini masuk surga, sudah ngaji terus selama di dunia. Lu di dunia itu berapa tahun? Paling banter 60 tahun. Tidurnya 12 jam per hari. Kali berarti 30 tahun, ya kan? Separuhnya 60 tahun. Ya kalau umurnya sampai 60 tahun. Jadi tidak bisa mengandalkan amal. Tapi jangan terus, oh berarti kalau gitu nggak usah sholat-sholatan, mesti masuk surga, penting Islam, ya tetap sholat, karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini beliau ngarang kitab ini, Thaliban lisawab itu mengharapkan pahala itu maksudnya ya secara dohir, ya namanya orang pengen dapat pahala ya harus beramal, jadi sababun dohirun, itu dalam Bajuri dijelaskan seperti itu. Bon. Kita butuh haratu taiki kita mertelakan sesuci. Almiyahu tai pira-pira banyu. Alati kang ya juzu kang menang apa tadhiru nyucikake biya kelawan alati. Bukan sesuci. Bukan suci tapi nyucikake. Nyucikake atau sesuci, menyucikan. Almiyahu tai pira-pira banyu alati kang ya juzu kang menang apa tadhiru nyucikake biya kelawan alati ku sabumiyain pitu pira-pira banyu. Air yang bisa, yang boleh atau sah, ya juzu ayasihu. Yang boleh atau sah digunakan untuk sesuci itu ada 7 macam. Ada berapa? 7 macam. 7 macam. Rupane mau sami banyu langit, wa maul bahri lan banyu segara, wa maul nahri lan banyu bengawan, wa maul biri lan banyu sumur, wa maul aini lan banyu sumberan, wa maul salji lan banyu salju, wa maul barodi lan banyu adem. 7 itu satu adalah maus sama, air yang turun dari langit disebut air hujan. Kedua adalah maul bahri, air dari lautan. 3 adalah air sungai. 4 adalah air sumur. 5 adalah mata air atau sumberan. 6 adalah salju. 7 adalah air dingin. Barat itu dingin. Nah, kenapa air hujan didahulukan di sini ma'us sama? Karena memang wa anzalna minas samai ma'an tahura. Allah Ta'ala menurunkan air itu sebagai alat untuk mensucikan. Air diturunkan dari langit itu untuk mensucikan. Jadi itu termasuk anugerah. Wa anzalna minas samai ma'an mubarakah. Air itu juga ada barokahnya. Dan kita tahu barokahnya air itu luar biasa. Air hujan itu. Kalau nggak ada hujan, tumbuh-tumbuhan jadi tandus, kering. Nah, hujan itu ya harus dikelola dengan baik. Jangan sampai hutan-hutan digunduli, akibatnya banjir, terjadi tanah longsor. Bukan karena hujannya, tapi karena ulah tangan manusia. Nah, tapi hujan karena 1 minggu ya tetap banjir. Itu bukan karena hujannya. Tetap bukan karena hujan, tapi karena cuaca global. Dalam apa kan sekarang teknologi semakin canggih. Sehingga karena kecanggihan teknologi seolah-olah itu bisa dibuat hujan buatan, terus karena efek rumah kaca akhirnya menyebabkan bumi itu sudah semakin rusak. Nah ini kalau jangan buat tema secara khusus diberi judul fikih bi'ah, fikih lingkungan, itu bagus. Bagaimana tata kelola bumi. Nah ini sampai cari pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan apa lingkungan, dengan apa bi'ah itu ya lingkungan. Hari ini sodorkan ke saya, ini punya apa? Jadi, misalnya pencemaran lingkungan, pencemaran udara itu, polusi udara, terus limbah pabrik itu gimana hukumnya? Nah itu kasus-kasus seperti itu dibuatkan pertanyaan, nanti saya jawab, kasih referensi, jadi buku. Itu kalau mau menjadi tesis seperti itu, penelitian atau disertasi. Nah, hanya menjelaskan tekstualnya ini ya. Tidak usah dengan saya, Anda sudah bisa sendiri kan ya? Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, itu belum air laut. Indonesia itu negara maritim yang secara otomatis kekayaan alamnya banyak dari lautan, cumi-cumi, tuna sirip biru, apalagi udangnya. Jangankan ikan dari lautan, airnya saja itu menjadi mata pencaharian orang-orang di pesisir. Dibuat apa? Garam. Orang nggak ada garam makan, nggak ada asin-asinnya, nggak bisa. Ya toh? Nah, ini menunjukkan bahwa
Kita ngajinya meskipun takrib itu bisa luas, wawasannya nggak terbatas. Itu sebenarnya air hujan itu bukan dari laut terjadi penguapan di awan. Itu menurut Mu'tazilah, ahli sunnah enggak gitu. Air hujan itu dari surga, bukan dari laut. Kena panas, terus godok, nanti karena sudah penuh, ya hujan, enggak dari apa? Surga. Makanya air hujan itu ada barokahnya. Nah, itu air hujan itu dari surga. Itu menurut ulama ahli sunnah, bukan saya yang ngomong, itu ulama ahli sunnah. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi, nah terus pernah nggak jenengan bertanya-tanya kenapa air laut itu asin? Pernah menganalisis enggak? Hah? Kenapa? Hah? Kalau di IPA bagaimana? Karo. Air laut itu kenapa asin? Karena kalau dalam Bajuri ya, jangan cek dalam kitab Bajuri itu Allah Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan air. Wakila ya ardu bla'i. Wakila ya ardu bla'i ma'aki. Jadi bumi disuruh menelan air. Dia tidak mau. Fata'asu anibtila'il ma. Bumi nggak mau menelan air, akhirnya dijadikan Allah Ta'ala menjadi asin. Itu ceritanya gitu. Ya itu kalau kamu bertanya itu cerita tidak logis. Ya terserah, tapi itu ayat Qur'annya ada. Wakila ya ardu bla'i ma'aki. Nah, itu akhirnya dibajuri, dan yang dawuh Imam Bajuri mestinya lesin dawuh Imam Bajuri ulama ahli fikih itu mestinya sudah diangen-angen, mungkin sudah dikonsultasikan dengan pakar, dengan ahlinya. Jadi seperti itu. Air laut kenapa asin? Karena bumi dulunya itu disuruh meminum air yang ada di situ, nggak mau, akhirnya dijadikan asin. Ada yang menceritakan seperti dalam kitab Al-Bajuri. Di air yang boleh digunakan sesuci itu ada berapa? 7. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan air yang keluar dari jarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana apa mimpin asobi? Ya boleh. Cuma sekarang kan tidak mungkin, nggak ada airnya. Boleh, itu termasuk afdolul miyah. Air yang paling perfect nomor 1 yaitu. Harus setelah itu air harus setelah itu air Sungai Nil, terus dan sungai-sungai yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Oh, jadi sebenarnya ini kalau dikupas panjang tentang maritim nantinya. Negara Indonesia itu maritim itu yang lebih luas lautannya. Sumal miyau nuli te pira-pira banyu iku alar bati aksamin. Netepi ngatasé papat pira-pira panduman. Air itu diklasifikasi menjadi 4 model. Tohirin rupane banyu kang suci, mutohirin kang bisa nyucik ake, wiri makruhin kang ora den makro ake, apa istimalu gunakan mak. Bahwa utawi tohir mutohir wiri makro iku alma'u banyu almutlaku kang mutlak. Wa tohirin lan banyu kang suci, mutohirin kang bisa nyucikaken, makruhin kang den makruhake apa istimalu gunakan mak. Bahwa utawi tohir mutohir makruhin istimalu iku alma'u banyu almusyammasu kang den panasaken. Jadi air itu yang 4 pembagian. 1 adalah air yang suci dan bisa menyucikan dan tidak makruh digunakan. Suci, menyucikan dan tidak makruh digunakan. Namanya air mutlak. Itu syaratnya ada 3. Air mutlak itu tidak ada idhofah lazimah seperti ma'ul bitih. Kalau orang ngomong ini air semangka, itu ya selamanya akan disebut air semangka. Ma'ul bitih. Min ma'in dafik, air yang muncrat-muncrat itu kan min ma'in dafikin, ada sifat. Itu maksudnya mani. Atau ada al-ahdiyah, inamal ma'u al-ma'u minal ma'i, itu dalam Bajuri ada 3. Tidak ada al-ahdiyah, tidak ada sifat idhofah lazimah. Gampangannya gini, sederhananya itu gini loh. Kalau saya ngambil air dari sumur, saya letakkan di sini, kira-kira disebut air putih. Ya kan? Ya. Saya taruh di gelas disebut air putih. Tapi kalau saya panen kelapa, saya ambil airnya, saya taruh di sini, kira-kira disebut air putih apa es degan? Air kelapa kan? Ya. Dipindah di gelas disebut air kelapa. Tapi kalau air putih enggak, beda tempat tetap disebut air putih. Kalau air kelapa ya tetap air kelapa. Itu namanya ma'e, bukan ma'. Ma'e itu sesuatu yang cair. Sesuatu yang cair belum tentu air. Jadi ada al-ma'u al-mutlak, ada mutlakul ma'. Yes, ada air yang mutlak berarti nggak tercampuri, ada mutlakul ma' yang penting air. Gampangannya ngono lah.
Berarti boleh tidak sesuci menggunakan air laut? Kalau bolehnya boleh, asal tidak berbahaya. Sahnya sah. Bolehnya boleh, asal tidak berbahaya. Kalau orang darat nggak biasa kena air laut, dia wudhu pakai air laut, kalau membahayakan itu ya nggak boleh. Bisa makruh, bahkan bisa haram. Kedua adalah air yang dipanaskan. Jadi itu suci, bisa menyucikan tapi makruh digunakan. Yaitu air yang dipanaskan pakai sinar matahari. Ya musammas itu. Nah itu ya harus di tempat yang benar-benar panas. Kalau di Indonesia enggak berlaku. Di Indonesia itu enggak sepanas di Timur Tengah yang Mesir atau mana itu. Itu kalau di sana itu panas betul. Bon. Wa tahirin lan banyu kang suci nggiri mutahirin kang ora bisa nyucikaken nggiri maring liyane mak. Bahwa tahir nggiri mutahir kual mau banyu al mustamalu kang wis den gunakake. Wal mutaghayyir lan banyu kang awah bima kelan perkara kholatau kang nyampuri apa mak ing mak. Minato hiroti nyatanya pira-pira perkara kang suci. Ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa? Yaitu air mustakmal, air yang bekas digunakan atau yang kedua adalah air yang tercampur. Air bersih kecampuran kopi. Jadi air mutago, air yang berubah. Itu suci tapi tidak bisa menyucikan. Yang terakhir yang keempat adalah wama najisinan banyu najis bahwa mak najis iku ala diperkara halat kang lakot halat kang tetemu fi dalam mak apa najas atau najis bahwa mak iku dunal kulaten kurang rong kula au kana to ana apa mak iku kulaten rong kula fatago ya mengko wah apa mak. Air yang keempat ini adalah air najis, yaitu air yang terkena najis. Kondisinya kurang dari 2 kola atau lebih. Kalau kurang dari 2 kola langsung kena najis, langsung dihukumi najis. Kalau lebih, maka selama tidak berubah tetap dihukumi suci. Wal kulatan terong kula iku amsumiati ritlin 500 ritel bil Baghdadi kelawan atau Baghdadiin ya. Baghdadiin apa bil Baghdadi? Hah? Ada alnya bil Baghdadi. Enggak ada kan? Ini yang salah ketik. Saya itu setengah hafal. Baghdadiin kang bungso badak takriban dalam kira-kira ini filaso yang dalam turut wajah aswa. Nah, 2 kolah itu untuk mengukur kalau terkena najis langsung dihukumi najis apa tidak, kan harus dilihat 2 kolah apa tidak. Kalau kurang 2 kolah kena najis langsung najis. Lebih dari 2 kolah terkena najis tidak dihukumi najis selama tidak berubah. 2 kolah itu ukurannya adalah khamsumiati ritlin, 500 ritel. Dalam penggunaan ritel Baghdad. Gampangannya kalau diukur persegi itu rubun diroon marubun. 1 dirok. Ini 1 dirok dan seperempatnya. Persegi ya. Jadi kira-kira berapa liter? Jadi sini sampai sini kan 1 dirok. Terus ditambah seperempatnya, kira-kira segini lah. Ya, 1 meter ya kira-kira ya. 1 meter persegi itu diisi air berapa liter? Saya tidak akan menjawab 200 liter atau lain sebagainya. Yang jelas ukuran yang pasti seperti itu. Pakai ukuran di dirok. 1 dirok seperempat kalau persegi. Urusan di dalamnya debit airnya berapa liter itu ya dipraktekkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wajuludul maitati utawi pira-pira kulite batang iku taduru bisa suci apa julud dibagi kelawan den sama. Ila jildal kapi angin kulite segawon wal khinjiri lan celeng mamalan kewan tawalada kang lahir apa ma min huma saking karo-karone kalep kalih khinjir au min ahadima atau salah sijine kalep lan khinjir. Pun di kulit-kulit bangkai bisa suci dengan cara apa? Disama. Kecuali kulitnya anjing atau babi, ya kan? Atau keturunannya atau dari salah satu. Berarti ada persilangan. Misalnya babi dengan kambing dikawin silangkan, nah itu tidak boleh keturunannya sama, tidak bisa dianggap suci. Nah, cara menyamak bagaimana itu dalam Fathul Qorib pada wa kaifiatu tabghih ayung zi'afudul jildi mimma yu'afinu min damin wa nahi bisain hirifin ka'asin walakan al hirifun najisan kadariki hamamin kafa fi tabghih. Cara menyamak itu ayung zi'afudul jildi mimma yu'afinuhu. Jadi harus dengan cara menghilangkan sesuatu yang sisa-sisa dalam dalam lulang itu, dalam kulit itu, yang bisa menyebabkan
kulit itu menjadi najis dengan menggunakan sesuatu yang sepet seperti serabut kelapa itu bisa, atau kotoran burung dara itu berarti kan otomatis menjadi mutanajis, kulitnya menjadi terkena najis. Kalau sudah disamak tinggal nanti dicuci pakai air, kalau misalkan menggunakan kotoran burung dara. Paham ya? Terus wa'adul maita wa sya'ruha, wa'adul maitati utawi balunge bangkai wa sya'ruwalan ulune bangkai ku najisun kang najis ilal adami angin bangsa anak adam. Jadi tulang dari bangkai dan juga bulunya ini statusnya najis kecuali anak Adam. Ai fa inna sya'rahu tahirun kama tadi. Di rambutnya manusia itu kalau dia sudah meninggal ya suci seperti halnya tubuh fisiknya manusia yang meninggal. Paham ya? Paham betul? Iya, Pak. Hah? Paham, Pak. Mana sih ditakokno? Ada yang tanyakan? Ada enggak? Dari bab ini. Ya terserah, terutama bab ini. Saya mau nanya tentang yang bab tadi, Pak. Yang apa? Yang sebelumnya. Tentang Itu kan tadi kan bicarain tentang kayak apa tuh namanya? Tumbuh-tumbuhan yang kata jaga gitu, Pak. Itu kalau misalkan lebih dahuluin mana menjaga ekosistem alam. Ekosistem alam sama itu Pak, kebijakan pemerintah kan kadang-kadang kan ada kebijakan pemerintah itu tidak boleh merusak alam. Jadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah. Pemerintah juga punya kewajiban, rakyat juga punya kewajiban untuk menjaga kekayaan alam, untuk menjaga ekosistem alam. Maka sebenarnya dalam fikih tidak boleh orang tambang batu bara, tambang emas sampai merusak alam, pohon-pohonan itu hutan diubah jadi kebun sawit. Itu menyebabkan yaitu dampaknya Aceh itu berubah jadi sawit. Tidak boleh dalam fikih nambang itu nggak boleh. Tambang batu bara, nikel, terus apa lagi? Uranium, banyak. Tidak boleh. Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan yang bisa merusak alam hukumnya haram. Paham ya? Jadi didahulukan mana? Ya pemerintah juga harus meninggalkan, tidak boleh membuat kebijakan seperti itu. Tidak kok terus kita milih salah satunya, tapi harus menghentikan kebijakan seperti itu. Itu tanggung jawab kita semua. Paham ya? Nah itu sebagai pekerja boleh ini Pak, boleh enggak taat ke ya kalau masalah taat atau enggak itu teknis. Jadi sebenarnya sesuatu yang dilarang mestinya kan wajib ditinggalkan. Tetapi tidak semua itu bisa seketika. Ya ada step-stepnya. Itu nanti siasat dakwah. Mungkin ada orang di luar sana yang kerja di pertambangan, itu ya cara bicaranya kita lain, tidak seperti ini. Tapi cara penyampaiannya nanti ada metodologinya. Tapi secara hukum asalnya garis besarnya itu tidak boleh eksploitasi, mengambil kekayaan alam sampai merusak lingkungan. Dharal fasadu fil bari wal bari bima kasabat aidinas. Rusaknya daratan, lautan itu ya karena ulah tangan manusia. Paham ya? Ya itu penting itu bahas ekosistem fikih bi'ah namanya. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? Walaya jujulan ora wenang apa istimal lawan indah gunakan wadah songkok emas wal fidati lan seloko itu perak. Tidak boleh menggunakan wadah dari emas atau perak buat gelas emas, tidak boleh. Ya memang nggak boleh. Nah hikmahnya apa? Itu kasru qulubil fuqara. Itu menghancurkan perasaannya orang-orang fakir. Lalu kita nyari makan saja kesulitan. Ini wadah makanannya, wadah minumannya sampai dari emas atau dari perak, tidak boleh. Waya jujulan menang apa istimalu beri menggunakan liane dahab wal fiddah minalawani nyatanya beberapa wadah. Kalau selain emas perak boleh. Meskipun harganya lebih mahal, kayak dari intan itu boleh. Lah karena memang ada nasnya, dalilnya itu ada, nas hadisnya ada yang melarang penggunaan emas perak dijadikan sebagai awani, sebagai wadah. Ya wadah minuman, ya wadah maka. Jadi kalau zaman dulu kerajaan-kerajaan gitu, wadah makanannya dari emas, dari perak itu sebenarnya tidak boleh dalam fikih. Paham ya? Faslun wasiwaku mustahabun wallahu alam bis Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.